ada orang jahat dan ada orang baik. Bagaimana memaknai arti orang jahat dan orang baik itu sendiri? Seorang koruptor melakukan korupsi misalkan, dan uangnya diberikan untuk membantu orang-orang miskin. Istilahnya Robin Hood modern lah. Itu dia termasuk orang jahat atau orang baik sih? Dan kalau film itu kan ada manihis kan, dia punya kelebihan dalam kepintaran dan kecerdasan dalam merampok, tapi untuk diberikan kepada rakyat kecil. Kegiatan mencuri, korupsi, dan kegiatan memberi itu jangan walaupun pelakunya sama, nggak digabungin jadi satu kejadian dong. Itu kan dua kejadian yang berbeda. Memberi ya baik, ya mencuri ya buruk. Sebenarnya sederhana itu ya. Itu coba kita gali sedikit pada konsepnya itu. Ketika terjadi kejahatan pasti nanti akan terjadi korban, korban kejahatan. Gimana sih definisi dari korban itu? Ketika dia diambil advantage, ketika dia pokoknya diambil, dirugikan dalam tanda petik. Terus gimana dirugikan itu gimana? Ketika ada sebuah perjanjian yang kemudian dipecah, yang dilanggar, sebuah perjanjian dilanggar itu. Jadi titik kuncinya menurut saya itu sebuah perjanjian yang dilanggar. Walaupun ngomong perjanjian ini tingkatnya kan banyak nih. Ada perjanjian sosial, ada perjanjian legal, ada perjanjian implisit, ada macam-macam tingkatnya. Tapi intinya bahwa ketika ada perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak dan satu khianat, dia adalah yang jahat. Karena dia memanfaatkan yang satu yang lain. Sekarang kalau koruptor, ada nggak dalam sumpahnya dia akan membela rakyat, tidak akan merugikan rakyat? Kalau ada korupsi berarti jelas nih bahwa dia melanggar perjanjian itu. Jadi dia pasti jahat karena dia melanggar titik perjanjian itu. Kalau tidak ada perjanjian, misalnya gini, terus kemudian memberi baik atau tidak nih? Adakah perjanjian aku harus memberi si orang lain? Gak ada perjanjian. Tapi ketika memberi, ini tidak mengambil keuntungan dari yang diberi, justru memberi manfaat kepada yang diberi. Ini kita nggak bisa ngomong jadinya baik, ini jelas nih karena tidak wajib dia melakukan memberi. Ini kamu harusnya wajibnya tidak ngambil, perjanjiannya jelas kamu ngambil, negatif, jadinya ya jahat. Nah, perjanjian ini yang kemudian bisa diolah turunannya kemudian banyak nih. Perjanjiannya se-eksplisit apa? Misalnya gini, ada ibu merasa ditinggal sama anaknya yang udah dewasa. Terus ibunya ngomong, kamu udah tak urusi seumur hidup, tak kasih makan, sekarang kayak gini meninggalin ibu. Nah, yang jahat siapa itu? Apakah terjadi kejahatan di situ? Ini kan moralitas implisit yang ditodongkan kepada ibu, kepada anak. Pertanyaannya, apakah pernah anak membuat perjanjian pada ibunya dia tidak akan meninggalkan? Yang ada perjanjian ibu sama bapaknya, anak adalah efek samping dari perjanjian dua tersebut. Ketika anaknya pergi, ibunya enggak, kalau memanfaatkan moralitas implisit itu untuk menuntut anaknya, sebenarnya ibunya ini tirani menurut saya. Yang salah istilahnya. Dia membuat guilt, dia pengen ngontrol anaknya dengan rasa bersalah. Moralitas digunakan untuk menguasai, padahal secara eksplisit tidak ada perjanjian. Ya kayaknya kejem ya ini. Tapi itu bahwa itu sering dilakukan tidak membuat itu benar kalau mau ngomong clean ya. Tapi kalau kemudian anaknya juga mengiyakan prinsip itu bahwa aku harus berbakti pada orang tua dengan cara tidak pernah meninggalkan atau patuh sama-sama Islam, ya kemudian ada perjanjian nih kemudian. Mungkin janji dia pada Islamnya atau pada misalnya Islam ngomong harus berbakti, nggak boleh bantah sama orang tua, dan dia mengiyakan perjanjian itu. Jadi ya urusannya dia sama Tuhan nih kalau dia melanggar itu. Jelas nggak ada yang jahat nih. Jelas bahwa kamu melanggar perjanjian yang kamu janjikan sendiri. Dan jangan lupa, masuk Islam itu perjanjiannya banyak sama Tuhan, bukan sama orang. Potensimu menjadi jahat dengan Islam itu sangat banyak, karena kamu sudah berjanji pada sebuah sistem nilai ini. Ketika mengikrarkan, kamu masuk di situ. Ketika nggak menggunakan itu, jadi kamu jahat loh. Hati-hati loh. Karena kamu sudah berikrar. Jahatnya sama siapa? Sama dirimu sendiri yang sudah berjanji. Tuhan mengawasi, jadinya malu kamu nanti pasti. Udah janji sama dirimu sendiri. Kan terusannya gitu jadinya. Nah, menurut saya definisi dari jahat adalah seperti itu pada sebuah perjanjian
Pertanyaannya apa? Yang bisa membuat perjanjian adalah orang yang sudah punya kapasitas untuk membuat perjanjian. Nggak bisa sama anak misalnya, dia belum punya kapasitas. Tapi kalau korupsi itu tadi jelas dia jadi pejabat, sudah sumpah di atas Quran, membela rakyat sebaik-baiknya dan seterusnya, dan semua perjanjian itu nyolong. Jahat itu jelas, tapi tetap dipilih juga kok. Kalau cycle berikutnya dipilih juga. Iya. Kita gimana? Kok kita nuntut orang nggak boleh jahat, tapi kita beri kesempatan dia untuk berbuat jahat juga. Kitanya sendiri ternyata menyediakan diri untuk dijahati kalau gitu kan. Iya. Kalau ngomong logika. Menyerahkan dia. Iya. Jadi ya, ayolah kita lebih hati-hati lah untuk urusan gitu-gitu. Oke. Terima kasih, Mas. Siap.